biasanya 2 kali atau lebih sih. Biasanya di pagi hari sama malam. Kalau minuman manis bisa 3 kali mungkin. Kalau sehari kamu nggak mengkonsumsi kopi atau minum? Nggak bisa, itu perlu sih. Kadang buat naikin mood atau enggak emang buat kebutuhan tubuh aja sih. Kayaknya nggak bisa deh kalau nggak minum manis. Soalnya misalnya udah seharian kerja misalnya atau berkegiatan gitu, pasti sore atau malam pasti butuh. Wah, tahu nggak sih? Kalau segelas kopi susu yang biasanya kalian minum itu mengandung sekitar 40 gram gula atau sekitar 3 sendok makan. Berarti kalau sehari minum 2-3 gelas per hari, sama aja gula yang masuk dalam tubuh sebanyak. Pantes aja, diabetes sekarang bukan lagi penyakit yang hanya menyerang orang lanjut usia, tapi juga anak muda. Terkhusus diabetes tipe 2 yang paling sering mengintai anak muda, bukan karena faktor genetik, melainkan pola atau gaya hidup yang tidak sehat. Padahal Kementerian Kesehatan menyarankan batas konsumsi gula per hari yakni 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Berarti kalau sehari kita mengkonsumsi kopi susu atau minuman manis 2-3 kali, sudah dipastikan jumlah gula yang masuk dalam tubuh melebihi dari batas anjuran. Ternyata gaya hidup masyarakat Indonesia soal konsumsi yang manis-manis sampai diabetes ini ada kaitannya sama kebiasaan sejak dini, tepatnya makan asupan bergizi yang kurang seimbang. Kebiasaan itu lalu ditambah dengan fakta lain dari data global G2 2021. Lewat survei konsumen data tersebut tertulis Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi minuman manis kemasan tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, dokter dan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shotyen, juga menjelaskan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023. Kategori usia yang paling banyak terpapar minuman dan makanan manis adalah anak usia SD antara usia 5 hingga 10 tahun. Anda bisa lihat bahwa kategori usia yang paling banyak terpapar dengan minuman dan makanan manis itu justru anak, ya, usia anak SD. Ya, justru belum remaja, bahkan antara umur 5 sampai 10 tahun. Itu 50% lebih dari populasi Indonesia. Anda bisa lihat ke jamnya. Jadi di bawah usia 10 tahun, yaitu sebanyak 50% lebih anak-anak kita itu terpapar dengan makanan dan minuman manis. Anak kecil yang tergolong belum remaja itu tentu bukan pemeran utama dalam menginginkan makanan atau minuman manis. Dr. Tan menyebut hal ini disebabkan oleh kebiasaan para orang tua yang memberikan jajanan kurang tepat kepada anak-anak. Maka dari itu, anak-anak menjadi kurang sadar atas bahaya konsumsi gula berlebih. Dan imbasnya, kebiasaan itu terbawa hingga dewasa. Menurut International Diabetes Federation atau IDF tahun 2025, melaporkan bahwa 11,1% atau 1 dari 9 populasi dewasa usia 20 hingga 79 tahun hidup dengan diabetes. Namun, 4 dari 10 orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Masih menurut laporan IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak, mencapai 19,5 juta penderita pada tahun 2021. Dan diprediksi bertambah menjadi 28,6 juta pada 2045 karena kurang sadar dalam kebiasaan ini. Anda bisa lihat bahwa ibu-ibu zaman sekarang yang punya anak usia sekolah dan bahkan bayi balita, itu saya tidak mengatakan malas ya, tetapi mereka itu cenderung untuk membeli sesuatu yang lebih mudah praktis, lebih mudah untuk dikonsumsi langsung. Dan mereka tidak punya literasi untuk bisa membaca komposisi atau ingredients, ya. Jadi itu adalah suatu fenomena yang sangat mengerikan. Ya, jadi tolong diingat, Indonesia tuh sebetulnya darurat sekali karena literasi gizi sejak usia dini, yang namanya pendidikan gizi keluarga itu tidak pernah didapatkan bahkan di sekolah. 50% dari orang-orang diabetes di muka bumi itu tidak tahu dirinya sudah diabetes. Yang repot adalah dari 50% yang udah tahu dirinya diabetes, itu cuma sepertiga yang berobat. Itu pun belum tentu berobatnya ke dokter. Ada yang ke dukun, ada yang ke herbal, ada yang macam-macam, amburadul. Nah, dari sepertiga yang mencari bantuan itu cuma sepertiganya lagi yang kontrol gula darahnya itu baik. Kamu sadar nggak kalau konsumsi gula berlebih itu berbahaya? Sadar. Pernah cek?
Pernah. Hasilnya di atas rata-rata sih. Hasilnya agak kurangin dikit-dikit. Sadar. Karena dari situ makanya aku menanggulangi dengan minum air putih, terus sambil olahraga. Tapi tetap kembali lagi karena tubuh itu juga tetap butuh gula, tapi semua ada porsinya. Ya kalau semuanya yang berlebihan pasti berbahaya. Tapi kan kadang kita nggak terlalu memperhatikan itu. Jadi rasanya cuma pengen manis saja. Kita pengen cari khasiatnya aja. Gaya hidup modern berkontribusi besar terhadap peningkatan resiko diabetes, khususnya pada Gen Z. Akan tetapi, Dr. Tan mengatakan, jika anak muda sekarang mengerti istilah isi piringku setiap kali makan, berupa sayur-sayuran yang jumlahnya lebih banyak daripada buah, lauk, dan makanan pokok. Jadi, tak perlu lagi mengkhawatirkan diabetes. Cara menyeimbangkan kebiasaan mengkonsumsi gula kamu itu gimana? Kalau caranya menyeimbangkan, mungkin minum air putih yang banyak sih. Kadang bisa ganti gulanya pakai gula stevia. Terus tiap pagi olahraga atau sore gitu kan. Sama minum air putih 2 liter sehari. Dalam upaya mengurangi konsumsi gula dan mengelola berat badan, banyak nih anak-anak muda yang secara umum mulai mencari alternatif pengganti gula yang dianggap lebih sehat. Salah satu opsi yang semakin populer adalah penggunaan stevia, yakni sejenis pemanis alami yang berasal dari tanaman Stevia rebaudiana. Daun stevia mengandung banyak senyawa pemanis alami yang disebut steviol glikosida, yang memberikan rasa manis tanpa adanya kalori tambahan. Nah, senyawa inilah yang diekstraksi dan diolah untuk menghasilkan pemanis yang digunakan dalam produk-produk makanan dan minuman. Meskipun dianggap sebagai alternatif, tapi jangan menyepelekan efek apa yang akan terjadi di dalam tubuh. Jangan karena merasa apa yang kita minum 0 kalori, kemudian kita jadi tidak memperhatikan asupan lain yang masuk dalam tubuh. Ini karena rasa manis yang diciptakan oleh segala jenis macam pemanis dapat meningkatkan kadar gula dalam darah atau insulin. Meningkatnya insulin dalam darah inilah yang memicu hormon-hormon yang tidak baik mempengaruhi kesehatan kita. Rasa manis itu sendiri sudah meningkatkan insulin. Hati-hati. Jadi bukan hanya karena Anda kelebihan gula di dalam darah saja, tetapi rasa manis itu sendiri sudah membuat insulinnya nyolot. Nah, yang paling cilaka adalah ketika insulin nyolot, bukan cuma tekan gula simpannya di lemak. Setiap kali insulin nyolot, maka Anda akan dibangkitkan hormon-hormon lain. Nah, ini dia. Jadi makan itu bukan cuma sekedar hitungan kalori. Nah, hormon lain yang dibangkitkan teman-temannya insulin yang toksik siapa aja? Ini adalah kelompok hormon eikosanoid yang membuat pipa darahnya sempit, darahnya kental, daya tahannya anjlok, dan risiko kanker di depan mata. Nah, meskipun kita merasa bahwa gula darah kita tinggi, jangan sampai kita mendiagnosa diri kita sendiri ya guys. Kalau sudah merasa berlebih dan mengalami gejala-gejala seperti penderita diabetes, segera periksakan diri ke dokter. Dokter dan ahli gizi akan membantu kamu untuk mengontrol asupan yang baik. Pastinya sudah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pribadi masing-masing. Mengonsumsi gula jadi tidak semenakutkan itu asalkan kamu tahu batasan dan tetap menjaga asupan seimbang. Meski gula dibutuhkan oleh tubuh, tapi ingat, kalau berlebihan akan tetap membahayakan. Mulailah dari diri sendiri karena kesehatan adalah investasi masa depan.